Video ini memperkenalkan kalian pada AYARA area. Jadi mari kita mulai mengidentifikasikan berbagai traffic conference area AYARA, sub-area, dan nama tempat yang digunakan dalam konstruksi tarif penumpang. 70 tahun yang lalu, konferensi AYARA diadakan sesuai dengan jaringan maskapai dan tarif yang dihasilkan. Maskapai penerbangan dari negara-negara seperti Mesir dan Sudan diundang untuk menghadiri konferensi Timur Tengah, meskipun negara-negara ini secara fisik berada di Afrika. Ini karena banyak penerbangan dan tarif mereka yang bertipe pasar komersial Timur Tengah. Menurut peraturan konferensi Traffic Conference AYARA, struktur pertemuan didasarkan pada 3 bidang AYARA, yaitu Traffic Conference Area 1, Area 2, dan Area 3. TC1 atau Area 1 mencakup semua benua dan pulau Amerika Utara dan Selatan yang berdekatan dengannya. TC1 juga mencakup Greenland, Bermuda, Hindia Barat, dan pulau-pulau Karibia ditambah Kepulauan Hawaii yang mencakup pertengahan di Palmyra. Area 2 atau TC2 mencakup seluruh Eropa termasuk bagian dari Rusia dan persemakmuran negara-negara merdeka di sebelah barat pegunungan Ural. Ada juga Islandia, seluruh Afrika, dan pulau-pulau yang berdekatan ditambah bagian dari Asia yang terletak di barat termasuk Iran. Area 3 terdiri dari Asia dan pulau-pulau di sekitarnya kecuali bagian yang sudah termasuk dalam Area 2. Di sini juga termasuk Hindia Timur, Australia, Selandia Baru, dan pulau-pulau terdekat, serta pulau-pulau di Samudra Pasifik kecuali yang ada di Area 1. Mari kita lihat lebih dekat setiap area yang dimulai dengan Traffic Area Conference 1. Ini terdiri dari sub-area Amerika Utara, Amerika Tengah, Karibia, dan Amerika Selatan. Amerika Utara terdiri dari Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian dan distrik Columbia, ditambah Puerto Rico dan Kepulauan Virgin Amerika Serikat. Kalian akan menemukan Pulau Puerto Rico di sebelah timur Republik Dominika, kemudian tepat di samping Meksiko adalah sebidang tanah sempit yang membentuk jembatan antara Amerika Utara dan Selatan. Ini adalah Amerika Tengah versi AYARA, yang terbentang dari Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, sampai Costa Rica. Dan AYARA Amerika Selatan mencakup semua negara yang ada di daftar ini, mulai dari Argentina hingga Venezuela. Dalam geografi dunia tradisional, Panama adalah bagian dari Amerika Tengah, tetapi untuk tujuan konstruksi tarif AYARA, Panama dianggap sebagai bagian dari Amerika Selatan. Lalu ada sub-wilayah Karibia yang terdiri dari Bermuda, Bahama, dan banyak pulau Karibia dan ujung timur Laut Amerika Selatan, yaitu Guyana Prancis, Suriname, dan Guyana. Kalian bisa melihat bahwa Kuba juga merupakan pulau terbesar di Karibia. Sebenarnya ketiga negara ini secara fisik berada di benua Amerika Selatan, namun telah masuk dalam sub-area AYARA Karibia. Suriname dan Guyana adalah anggota aktif CARICOM atau Komunitas Karibia, sedangkan Guyana Prancis adalah wilayah Prancis. Mari kita kembali ke gambaran keseluruhan Area 1 dan melihatnya dari perspektif lain. Daerah ini juga dapat dibagi lagi menurut sub-area Atlantik. Ada Atlantik Utara yang terdiri dari Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Lalu ada Atlantik Tengah yang diwakili oleh bagian merah muda yang meliputi Amerika Tengah, Karibia, dan bagian barat laut Amerika Selatan. Sisanya adalah sub-area Atlantik Selatan yang terdiri dari apa yang disebut sebagai negara-negara A, B, C, P, U, di mana A adalah Argentina, B adalah Brazil, C adalah Chili, P adalah Paraguay, dan U adalah Uruguay. Sekarang mungkin kalian bertanya mengapa penting untuk mengetahui semua detail ini? Memiliki pengetahuan ini akan membantu kalian menerapkan ketentuan aturan tarif dengan lebih baik seperti yang kalian lihat di layar ini. Dalam aturan ini dikatakan bahwa tarif fleksibel normal hanya berlaku antara Atlantik Utara, Atlantik Tengah,
Atlantik Selatan di satu sisi dan area 3 di sisi lain melalui rutinitas transatlantik. Atau tarif tersebut dapat diterapkan antara Atlantik Selatan dan Asia Selatan subkontinental, Asia Tenggara melalui rutinitas Atlantik Selatan. Saatnya beralih ke Traffic Conference area kedua. Area 2 terdiri dari Ayara Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Ayara Eropa terbentang dari Islandia sampai ke Siprus. Untuk tujuan konstruksi tarif Ayara, Maroko, Aljazair, Tunisia dianggap sebagai bagian dari Ayara Eropa. Ketiga negara ini secara fisik merupakan bagian dari benua Afrika, tapi karena sebagian besar penerbangan mereka menuju ke Eropa, operator dari negara-negara ini secara historis berpartisipasi dalam konferensi tarif Eropa Ayara. Ada juga sebagian Asia Barat yang termasuk dalam Ayara Eropa, seperti Turki, Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Di peta ini kalian bisa melihat Georgia, Armenia, dan Azerbaijan disorot. Negara-negara ini sebelumnya adalah bagian dari Uni Soviet. Meskipun mereka adalah bagian dari Asia Barat tepat di sebelah Iran, mereka dianggap sebagai bagian dari Ayara Eropa. Di Ayara Eropa, perhatian khusus ditujukan kepada negara-negara yang membentuk European Economic Monetary Union atau EMU dan Skandinavia. Skandinavia mudah diingat karena hanya terdiri dari 3 negara, yaitu Denmark, Norwegia, dan Swedia. Sedangkan negara-negara EMU adalah negara-negara yang telah mengadopsi euro sebagai mata uang tunggal mereka. Tepat di tengah-tengah EMU adalah Swiss. Swiss selalu dikenal dengan netralitasnya sehingga tidak memilih untuk bergabung dengan EMU. Swiss tidak menggunakan euro. Swiss terus menggunakan mata uangnya sendiri yaitu Swiss franc. Swiss juga merupakan tempat pusat konferensi Jenewa Ayara berada. Berikut adalah sekilas gedung Ayara yang berada tepat di sebelah Bandara Jenewa. Mari kita lanjutkan dan lihat subarea lain di area 2, Timur Tengah. Timur Tengah versi Ayara juga mencakup Mesir, Sudan, dan Sudan Selatan, yang sebenarnya terletak di benua Afrika. Jika kita meneliti peta ini, kalian bisa melihat bahwa Laut Merah menyempit ke atas keterusan Suez, memisahkan Mesir, Sudan, dan Sudan Selatan dari Timur Tengah lainnya. Tapi negara mana yang merupakan tambahan terbaru untuk subarea ini? Jika kalian mengatakan Sudan Selatan, maka kalian benar. Setelah melihat seperti apa Timur Tengah, mari kita lihat Ayara Afrika. Afrika terdiri dari sejumlah wilayah seperti Afrika Tengah dan Timur. Ini juga memiliki pulau-pulau Samudra Hindia, Libya, Afrika Selatan, dan Afrika Barat. Perhatikan bahwa Libya dianggap sebagai bagian dari Ayara Afrika, bukan Timur Tengah. Menarik juga melihat bahwa pulau terbesar di Afrika adalah Madagaskar, yang merupakan bagian dari Kepulauan Samudra Hindia. Terakhir, ada area 3 yang terdiri dari Asia Tenggara, Asia Selatan subkontinental, Jepang Korea, dan Pasifik Barat Daya. Asia Tenggara dimulai dari Rusia, di sebelah barat pegunungan Ural, berbatasan dengan Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Myanmar, Thailand, Malaysia, Brunei, hingga ke selatan Indonesia. Ini juga mencakup pulau-pulau Mikronesia, Kepulauan Marshall, dan kemudian naik ke Filipina, Hong Kong, Macau, Taipei Cina yang juga dikenal sebagai Taiwan, dan kembali lagi ke bagian Siberia Rusia. Negara-negara di Indochina seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja adalah bagian dari Asia Tenggara. Kita tidak boleh melupakan Mongolia juga karena ukurannya yang besar.
Rusia adalah satu-satunya negara yang memiliki dua kode negara untuk menunjukkan bagian mana yang terletak di Asia dan bagian mana yang terletak di Eropa. Kode XU mewakili Rusia dan area 3. Untuk kode RU adalah kode negara untuk Rusia di area 2 Eropa. Timor Timur adalah tambahan yang relatif baru di sub-area Asia Tenggara yang sekarang dikenal sebagai Timor Leste. Ibu kotanya adalah Dili. Menarik juga untuk dicatat bahwa ada beberapa negara di Asia Tenggara yang diakhiri dengan stan, yaitu Kazakhstan, Kirgistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Semua sebelumnya bagian dari Uni Soviet dan sekarang menjadi bagian dari persemakmuran negara-negara merdeka atau negara-negara CIS. Mari kita tinggalkan Asia Tenggara dan beralih ke TC3 berikutnya, sub-daerah yang merupakan Asia Selatan Subkontinental Area. Cara mudah untuk mengingat negara dengan singkatan PAN-MIP-S. P untuk Pakistan, A Afghanistan, N Nepal, M Maladewa, I India, B untuk dua negara yaitu Bangladesh dan Bhutan, serta S untuk Sri Lanka. Kemudian ada sub-area Jepang-Korea atau JAPKOR. Ini termasuk Korea Utara dan Korea Selatan. Dalam resolusi Ayara dan pengajuan tarif maskapai, Korea Utara diajukan sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea, sementara Korea Selatan dikenal sebagai Republik Korea. Dua negara ini memiliki dua mata uang yang berbeda dan karenanya tidak boleh dicampur adukan. Akhirnya kita sampai di sub-area Barat Daya Pasifik, di mana tiga negara terbesar adalah Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini. Sisanya adalah pulau-pulau kecil di Samudra Pasifik seperti Vanuatu, Fiji, dan Polinesia Prancis. Untuk rekap, berikut adalah Traffic Conference dan sub-areanya sekali lagi. Klasifikasi sub-area utama untuk area 1 adalah Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Selatan ditambah Karibia. Nah, klasifikasi sekunder adalah Atlantik Utara, Atlantik Tengah, dan sub-area Atlantik Selatan. Sedangkan area 2 terbagi menjadi sub-area Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Area 3 memiliki Asia Tenggara, Asia Selatan subkontinental, Jepang, Korea, dan Barat Daya Pasifik. Kalian juga mungkin menemukan istilah North Central Pacific yang merupakan bagian dari area 3 kecuali Barat Daya Pasifik. Contohnya adalah Hong Kong yang tidak hanya merupakan bagian dari Asia Tenggara, tetapi juga bagian dari sub-area North Central Pacific. Kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa Ayara telah membagi dunia menjadi versi area dan sub-areanya sendiri untuk tujuan penetapan harga tiket pesawat, tiketing, dan bahkan kargo. Untuk berlatih menemukan negara dan kota, kalian bisa menggunakan peta interaktif yang tersedia secara online dan gratis. Ada Bing Map yang dipetakan oleh Microsoft, kemudian ada Google Earth dan Google Map. Kalian juga bisa menggunakan atlas dunia jika kalian masih memilikinya.